Saudara, kali ini kita akan membahas intoleransi terkait dengan peristiwa penyerangan dan pengerusakan sebuah rumah singgah atau villa di Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Kita akan membahas persoalan ini dalam 4 segmen. Pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang respons negara terhadap peristiwa di Cidahu itu. Lalu bagian ketiga adalah peran negara di dalam pembentukan sikap-sikap intoleransi di masyarakat. Dan yang keempat, harapan dari publik Indonesia mengenai intoleransi. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Ada satu rumah singgah di sana atau villa yang didatangi dan dirusak oleh serombongan orang yang mengaku sebagai warga setempat pada 27 Juni 2025 lalu. Penghuni rumah dan tamunya diteror. Para perusak dan perusuh menggunakan alasan yang sangat klasik, yaitu bahwa rumah tersebut dijadikan sebagai rumah ibadah. Salah satu korban penyerangan, Rita Mulyartono, menjelaskan bahwa sebetulnya saat itu yang terjadi di dalam rumah sebelum penyerangan adalah sedang berlangsung kegiatan retreat dari anak-anak sekolah. Mereka sedang melakukan games ketika rombongan warga datang, berteriak, melempar batu dan merusak bangunan. Para peserta retreat yang didominasi oleh anak-anak ini tentu saja mengalami trauma. Mereka dievakuasi dalam keadaan ketakutan. Dalih para penyerang yang menyatakan bahwa mereka melakukan serangan dan pengerusakan karena rumah itu atau bangunan tersebut dijadikan sebagai tempat ibadah, tentu saja sangat tidak berdasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun penghuni rumah atau tamu yang ada di dalam rumah itu menggunakan bangunan itu sebagai tempat ibadah atau mereka beribadah di dalamnya, apa masalahnya? Apa salahnya orang beribadah di dalam rumah? Bukankah hampir semua orang di Indonesia yang beragama dan biasa beribadah juga biasa menggunakan rumahnya sebagai tempat ibadah? Saya ingin mengutip pernyataan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di sebuah unggahan tweetnya di X. Beliau menyatakan ada yang meributkan jika rumah yang bukan rumah khusus ibadah dijadikan tempat ibadah. Menurut agama apapun, setiap tempat adalah tempat ibadah atau setiap tempat adalah tempat untuk berbuat baik, kata Pak Mahfud MD. Ibadah yang paling banyak menurut Pak Mahfud justru harus dilakukan di rumah, karena justru di tempat itulah kita banyak berada. Beribadahlah pada Tuhanmu dimanapun kamu berada. Demikian Pak Mahfud MD. Artinya rumah ibadah sebetulnya secara esensial tidak ada persoalan kalau atau ibadah tidak ada persoalan kalau itu dilakukan di rumah. Bahkan seharusnya ibadah justru harusnya lebih banyak dilakukan di rumah karena sebagian besar waktu dan waktu luang kita memang ada di rumah. Nah, yang juga perlu mendapat perhatian dari peristiwa ini adalah, yang juga perlu dipahami adalah bahwa di Indonesia dalam kondisi di mana intoleransi itu sangat tinggi, kita mengalami fenomena di mana kelompok-kelompok minoritas itu sangat kesulitan membangun rumah ibadah. Katakanlah misalnya umat Kristiani di tengah masyarakat yang mayoritas Muslim, atau mungkin masyarakat Muslim di tengah masyarakat yang mayoritasnya umat Kristiani misalnya, mereka agak kesulitan atau bahkan sangat kesulitan membangun rumah ibadah. Kenapa demikian? Karena ada peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2006 tentang pembangunan rumah ibadah, di mana di sana disyaratkan rumah ibadah itu ketika akan dibangun harus mendapatkan tanda tangan dan fotokopi KTP dari setidaknya 90 orang yang akan menggunakan rumah ibadah tersebut. Lalu kemudian syarat kedua adalah harus mendapatkan persetujuan dari 60 warga di sekitar tempat ibadah tersebut, dan persetujuan ini disahkan oleh lurah atau kepala desa setempat. Nah, syarat persetujuan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan untuk kelompok minoritas di tengah
masyarakat kita yang intoleran. Mereka dipersulit mendapatkan izin, mereka dipersulit mendapatkan persetujuan. Ada kasus di mana mereka mendapatkan persetujuan tapi dianggap tidak sah misalnya, atau kepala desanya tidak mau mensahkan itu dan seterusnya. Karena itu ada banyak kasus rumah ibadah yang kemudian misalnya setelah berdiri atau dalam proses pendirian itu disatroni warga karena dianggap tidak sah. Pertanyaannya adalah, kalau kelompok minoritas, tadi baik warga Kristen yang ada di komunitas Muslim, warga Muslim yang ada di tempat yang mayoritasnya bukan Islam, kalau mereka kesulitan membangun rumah ibadah, lalu mereka terpaksa beribadah di tempat lain, misalnya di ruko atau di rumah, di aula, bahkan juga ada yang ibadah akhirnya di trotoar, itu juga dipersulit. Lalu di mana mereka seharusnya beribadah? Menurut saya ini persoalan yang sangat serius, karena ini menyangkut hak asasi setiap individu, setiap warga untuk melaksanakan ajaran agamanya. Peristiwa di Cidahu ini menarik perhatian banyak pihak. Ini kemudian menimbulkan reaksi misalnya di media sosial seperti Twitter atau X, dan juga mendapat reaksi dari sejumlah pejabat pemerintah. Salah satunya datang dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, juga datang dari Menteri HAM, Natalius Pigai. Beberapa hari setelah peristiwa, Deddy Mulyadi mendatangi rumah korban. Dia memberi bantuan pada korban dan menyatakan bahwa persoalan hukum itu diserahkan kepada polisi untuk menangani pelaku. Dan kita tahu bahwa pelakunya kemudian ada sejumlah pelaku, setidaknya 7 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian material yang didapatkan oleh pemilik rumah karena bangunannya diserang itu ditaksir sekitar 50 juta rupiah. Deddy Mulyadi memberi bantuan sebesar 100 juta rupiah. Yang menarik, pemilik rumah namanya Pak Yongki itu menyatakan kepada media bahwa bantuan yang diterima dari Gubernur Jawa Barat itu sebagiannya akan disumbangkan untuk memperbaiki fasilitas umum di sekitar tempat tinggalnya, juga disumbangkan kepada musola dan masjid. Polisi menetapkan 7 tersangka atas pengerusakan tersebut. Tentu dilihat dari sisi pelaku yang banyak, puluhan, mungkin banyak begitu ya, mungkin bahkan ratusan. Yang terlihat di video kita lihat puluhan, tetapi yang ditetapkan sebagai tersangka hanya 7 orang. Memang ini terlihat sangat sedikit, tetapi ya minimal ada respons dari aparat keamanan atau aparat hukum untuk mentersangkakan sejumlah pelaku. Nah, yang mengejutkan adalah bahwa ketika polisi menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka pelaku pengerusakan tersebut, ada reaksi atau respons dari staf khusus Kementerian Hak Asasi Manusia, Thomas Warming Suharta, yang menyatakan bahwa lembaganya siap menjadi penjamin penangguhan penahanan atas 7 tersangka penyerangan tersebut. Pernyataan wakil dari Kementerian HAM ini mendapatkan reaksi dari publik lagi-lagi. Tidak lama setelah itu kemudian Menteri HAM, Natalius Pigai, mengeluarkan bantahan atas apa yang dia sebut sebagai usulan dari stafnya untuk menangguhkan, untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan. Dia menolak lembaganya menjadi penjamin penangguhan penahanan atas tersangka pelaku pengerusakan itu, dan menyatakan bahwa hal itu sangat tidak layak dilakukan karena itu menciderai perasaan para korban. Hal itu juga dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Nah, reaksi dari Deddy Mulyadi, kemudian klarifikasi dari Kementerian HAM yang diwakili oleh Menteri HAM sendiri, menurut saya adalah langkah yang cukup penting. Betapapun masih banyak persoalan di dalamnya. Mengapa sikap Deddy Mulyadi dan Natalius Pigai ini penting soal persekusi di Cidahu itu? Alasan utamanya adalah bahwa selama ini intoleransi di Indonesia sebenarnya tidak terjadi begitu saja. Melainkan sebagiannya disumbang oleh keterlibatan negara. Negara selama ini tidak hanya cenderung abai atau membiarkan
perilaku dan tindakan intoleransi dan diskriminasi itu. Bahkan di dalam beberapa hal, negara terlibat aktif menjadi aktor pelaku intoleransi dan diskriminasi. Sejumlah survei dan kajian dari berbagai lembaga menunjukkan keterlibatan aktor negara, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuk diskriminasi. Laporan Setara Institut misalnya menyebutkan bahwa sepanjang 2024 ada 329 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Angka ini meningkat. Tahun sebelumnya, tahun 2023, angkanya mencapai 217. Dari 329 kasus pelanggaran KBB itu, 39,5% diantaranya dilakukan oleh aktor negara. Di sini, negara tidak hanya melakukan pembiaran atau tidak menangani persoalan intoleransi itu dengan baik, tetapi lagi-lagi juga terlibat secara aktif di dalam melakukan tindakan intoleransi, tindakan diskriminasi, dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini juga diperkuat oleh studi yang kami lakukan yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok yang paling banyak mengalami diskriminasi serta menjadi sasaran sikap intoleran adalah kelompok-kelompok yang secara struktural memang tidak diakui atau bahkan dikucilkan oleh negara. Kami melakukan survei pada Mei 2022 yang menunjukkan bahwa ada sekitar 79,4% warga yang menyebut ada kelompok yang mereka paling tidak disukai atau ada kelompok yang paling mereka benci. Yang pertama adalah komunis, itu 16,9% yang menyatakan kelompok komunis ini adalah kelompok yang paling tidak disukai. Lalu kemudian yang kedua LGBT 16,7%, ISIS 16,1%, ateis 10,3%, dan Yahudi 6%. Kalau kita lihat di sini 5 kelompok yang dinyatakan oleh sebagian besar warga sebagai kelompok yang paling tidak disukai itu sebetulnya mengalami atau memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa mereka semuanya ini itu selama ini bukan hanya tidak mendapatkan perlindungan negara, tetapi dalam banyak hal mereka dieksklusi oleh negara dan tentu saja juga mendapatkan persekusi. Komunisme misalnya memang adalah ideologi yang selama ini terlarang di negara kita. Orang-orang komunis dilarang eksis. Kelompok LGBT dalam beberapa kasus juga mendapatkan diskriminasi. Ketika ada perekrutan lembaga-lembaga kenegaraan tertentu, kelompok ini di-exclude, tidak boleh mendaftar atau tidak akan diterima. ISIS juga adalah lembaga terlarang. Ateisme juga tidak mendapatkan tempat karena di dalam dasar negara kita Pancasila ada asas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yahudi juga adalah salah satu kelompok yang tidak mendapat pengakuan. Kadang-kadang di kita ini tidak dibedakan ya antara Yahudi dan Israel. Israel sebagai negara yang menampung komunitas Yahudi di dunia ini itu tidak mendapatkan pengakuan dari negara Indonesia. Jadi terlihat bahwa negara atau definisi negara terhadap kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan tempat di negara ini, itu membentuk persepsi intoleransi di publik kita. Selain itu, studi SMRC atau yang kami lakukan juga menemukan bahwa intoleransi yang sifatnya sosial keagamaan, misalnya keberatan menerima kelompok lain beribadah, atau membangun rumah ibadah di sekitar tempat tinggalnya, itu mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sebaliknya, intoleransi yang terkait dengan politik keagamaan, misalnya sikap keberatan pada orang non-Islam menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi gubernur, atau menjadi bupati atau wali kota, itu justru mengalami penguatan. Ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan peran aktor-aktor politik dalam memperkeruh suasana intoleransi di Indonesia. Karena itu, saya mencatat bahwa betapapun masih ada persoalan di baliknya, sikap-sikap dari pejabat negara, betapapun itu sedikit sekali ya kalau kita lihat peristiwa-peristiwa intoleransi di Indonesia, menurut saya itu penting. Sikap seperti yang ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat dan ditunjukkan oleh Kementerian HAM. Sikap-sikap semacam itu penting di tengah suasana di mana intoleransi ini memburuk, salah satunya disebabkan oleh peran aktif negara.
Nah, sekarang bagaimana dengan publik? Apakah juga ada harapan di tengah masyarakat? Nah, ini segmen terakhir. Dalam survei SMRC November 2023, kami menemukan bahwa ada 83,1% warga Muslim Indonesia yang keberatan jika umat non-Islam mengadakan kegiatan keagamaan di sekitar tempat tinggalnya. Dilihat dari angka ini, sebenarnya situasinya sangat mengkhawatirkan. Mayoritas warga yang beragama Islam di Indonesia keberatan orang lain beribadah di sekitar tempat tinggalnya. Namun, kalau kita lihat dari sisi demografi, misalnya dari sisi generasi ya, ada pola di mana generasi yang lebih muda cenderung lebih toleran terhadap kegiatan keagamaan umat agama lain dibanding yang lebih senior. Hanya 13% generasi Z yang keberatan umat agama lain beribadah atau melakukan kegiatan keagamaan di sekitar tempat tinggalnya. Sementara dari generasi boomers atau pre-boomers itu 30% yang lebih keberatan. Dari sisi pendidikan juga menarik. Kelompok warga yang paling keberatan terhadap kegiatan keagamaan umat agama lain adalah yang berpendidikan SD. 30% keberatan dari segmen masyarakat ini, sementara yang lulusan perguruan tinggi hanya 9%. Sikap generasi muda seperti generasi Z, juga milenial yang lebih toleran ini, menurut saya ini harapan. Artinya bahwa ada potensi seiring dengan semakin dominannya peran-peran sosial yang dimainkan oleh generasi yang lebih muda sekarang, maka ke depannya sikap-sikap intoleran itu juga akan semakin terkikis. Demikian pula dari aspek pendidikan. Dengan keyakinan bahwa pendidikan di masa depan akan semakin baik, dan kenyataannya mereka yang lebih berpendidikan itu lebih toleran, maka ke depan saya berasumsi bahwa sikap toleran di masyarakat juga akan semakin meningkat. Kita memang menghadapi banyak sekali persoalan terkait intoleransi, baik dari negara maupun dari masyarakat. Namun bukan berarti tidak ada harapan. Kita butuh mendorong aktor-aktor negara, level gubernur, kementerian, bupati, wali kota, bahkan mungkin sampai level bawah, camat, kepala desa, lurah, untuk lebih berani berperan aktif dalam mencegah perilaku intoleransi di tengah masyarakat. Sikap negara ini sangat penting karena kenyataannya persepsi negara terhadap satu kelompok itu mendorong atau membentuk atau berperan sangat penting di dalam membentuk persepsi publik terhadap kelompok masyarakat tersebut. Pada saat yang sama, toleransi di tingkat masyarakat yang memang masih lemah sekarang ini, itu harus terus-menerus didorong. Salah satunya melalui sektor pendidikan. Saya kira demikian, terima kasih.